teman-teman, ketemu lagi dengan aku. Kali ini kita akan bahas materi yang menarik, yaitu materi bilangan kuantum. Jadi, bilangan kuantum itu merupakan bilangan yang digunakan untuk mengetahui letak elektron terakhir pada suatu atom. Nah, bilangan kuantum ini juga bersifat identik teman-teman. Jadi, setiap atom itu tidak pernah mempunyai bilangan kuantum yang sama. Bilangan kuantum sendiri itu ada 4. Nah, kita bahasnya itu satu-satu dulu ya. Bilangan kuantum yang pertama merupakan bilangan kuantum utama dengan simbol n kecil. Bilangan kuantum ini menunjukkan tingkat energi utama orbital atau kulit dari suatu atom. Nilai dari n atau bilangan kuantum utama ini sendiri adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi berupa angka ya. Lalu, kan kita kemarin belajar tuh tentang kulit ya. Jadi suatu atom itu kan punya kulit-kulit tuh yang berisi elektron-elektron. Nah, kulit pertama atau kulit K, bilangan kuantum utamanya adalah 1. Jadi nulisnya itu N sama dengan 1. Kulit L, N sama dengan 2. Kulit M, N sama dengan 3, dan seterusnya. Sampai kulit-kulit yang lebih banyak. Kalau kulitnya ada 5, ya berarti kulit kelima, ya berarti N-nya sama dengan 5. Gitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Bilangan kuantum selanjutnya merupakan bilangan kuantum azimut dengan simbol L kecil. Bilangan kuantum ini menunjukkan subkulit orbital dan bentuknya. Nah, tadi kan yang pertama itu kulitnya ya. Kalau ini subkulit. Jadi di dalam kulit itu masih ada subkulit. Nah, nilai L ini bernilai 0, dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, subkulit itu sendiri teman-teman, di sini udah dicantumin ada 4 ya. Yang pertama subkulit S, yang kedua subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Nah, subkulit S itu nilai L-nya sama dengan 0. Jadi dimulai dari subkulit S dulu. Subkulit S nilai L-nya sama dengan 0, subkulit P nilai L-nya 1, subkulit D nilai L-nya 2, subkulit F nilai L-nya 3, dan seterusnya sampai ditemukan subkulit-subkulit yang lain gitu. Jadi nilai L-nya tuh urut, dimulai dari L sama dengan 0 gitu ya. Nah, yang ketiga merupakan bilangan kuantum magnetik dengan simbol M kecil. Bilangan kuantum ini menunjukkan nomor dari orbital. Nilai M-nya itu sama dengan min L sampai dengan plus L. Jadi teman-teman, subkulit S dulu nih. Kan tadi kan udah di slide sebelumnya, subkulit S itu nilai L-nya sama dengan 0 ya. Jadi subkulit S itu sendiri dia punya orbital atau ruangan ya, atau kotak gitu ya. Kita itu gambarinnya kotak. Jadi subkulit S itu kotaknya sama dengan 1. Kalau P kotaknya itu sama dengan 3. Nah, jadi bilangan ganjil teman-teman. Kalau D kotaknya itu sama dengan 5. Nah, ini tuh kotak-kotak itu tuh menunjukkan orbital ya teman-teman. Nih, subkulit F kotaknya sama dengan 7. Nah, seperti ini. Jadi subkulit S kotaknya 1 atau orbitalnya 1, sampai subkulit F kotaknya ada 7 atau orbitalnya ada 7. Jadi kotak-kotak ini itu pakai angka ganjil ya. Jadi 1, 3, 5, sama 7. Terus nilai M-nya gimana? Jadi kan tadi udah disebutin di sini kalau bilangan kuantum magnetik itu menunjukkan nomor orbital ya. Jadi tiap orbital ini ternyata punya nomor gitu. Jadi nilai M itu kan sebenarnya min L sama dengan plus L ya. Karena tadi subkulit S itu nilai L-nya 0 ya kan. Subkulit S tadi nilai L-nya 0. Otomatis nilai M-nya berarti ya 0 gitu. Karena min 0 plus 0 itu nggak ada ya. Jadi ini nilai M-nya ya 0 gitu. Jadi nomor orbitalnya yang satu ini 0. Terus selanjutnya untuk subkulit P itu kan tadi nilai L-nya sama dengan 1 ya teman-teman. Nah, otomatis M-nya berarti minus 1, 0, dan plus 1 ya. Min 1 sampai plus 1 kan min L sampai dengan plus L ya. Berarti ini nomor kamarnya yang ini berarti minus 1, yang ini 0, yang ini plus 1 ya nomor orbitalnya. Jadi kotak yang pertama min 1, kotak kedua 0, kotak ketiga plus 1 gitu ya. Lalu untuk yang ketiga subkulit D, nilai L-nya kan tadi sama dengan 2 ya. Berarti M-nya sama dengan dimulai dari minus 2, lalu minus 1, 0, plus 1, dan terakhir plus 2 gini ya. Berarti yang paling kiri ini minus 2, lalu minus 1, 0, plus 1, dan plus 2 gini ya. Lalu subkulit F, dia tadi L-nya sama dengan 3.
berarti M-nya sama dengan dimulai dari minus 3 dulu, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, dan terakhir plus 3. Nah, kalian juga langsung bisa nomor ini, berarti orbital yang paling kiri atau ruangan atau kotak yang paling kiri itu minus 3 nomornya, yang ini minus 2, yang ini minus 1, yang ini 0, yang ini plus 1, yang ini plus 2, yang ini plus 3 gitu ya. Terus ada catatan lagi, setiap kotak atau setiap orbital itu hanya bisa ditempati oleh 2 elektron ya. Jadi 1 elektron berpasangan atau 2 elektron gitu. Jadi kalau yang subkulit S ini ya maksimalnya 2 berarti elektronnya. Kalau subkulit P berarti maksimalnya ada 6 karena 2 dikali 3, 6 ya. Subkulit D maksimalnya 10, subkulit F maksimalnya 14 gitu ya. Oke, selanjutnya bilangan quantum spin ya, simbolnya adalah S. Ini menunjukkan arah putaran elektron terhadap sumbunya. Nah, nilai S itu plus setengah dan S min setengah. Jadi nilainya itu plus setengah dan min setengah. Gimana sih maksudnya? Tadi kan aku udah bilang ya, jadi setiap orbital atau setiap kamar itu hanya bisa ditepati oleh 2 elektron atau 1 elektron berpasangan gitu ya. Jadi berpasangan itu maksudnya satu elektronnya itu menghadap ke atas seperti ini, panas setengah gini, satu elektronnya menghadap ke bawah seperti ini. Jadi ini simbol aja ya teman-teman. Jadi untuk elektron yang menghadap ke atas ini, nih, ini itu nilai S-nya sama dengan plus setengah. Nah, untuk elektron yang menghadap ke bawah ini, nilai S-nya sama dengan min setengah. Jadi aku bisa rangkumin kalau elektron yang menghadap ke atas ya, elektron ke atas, berarti nilai S-nya sama dengan plus setengah. Untuk elektron yang ke bawah, nilai S-nya adalah minus setengah. Jadi bedanya itu cuma di tandanya aja, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang coba kita belajar menentukan keempat bilangan kuantum tadi dari contoh soal. Jadi misal aku punya nih contoh soalnya itu pakai AL aja ya. Jadi AL itu kan nomor atomnya 13 ya teman-teman. Nah, langkah pertamanya kita harus konfigurasikan dulu. Jadi nomor atom 13 ini dikonfigurasikan dulu ya. Pakai konfigurasi yang kuantum seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Gini ya. Nah, ini kan elektronnya dijumlahin jadinya 13 ya teman-teman. 2 tambah 2, 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 1. Nah, 13 kan untuk konfigurasinya aku anggap kalian udah bisa semua ya. Nah, terus untuk menentukan keempat bilangan kuantum, kita lihat elektron terakhir dari konfigurasi tersebut. Nah, elektron terakhirnya letaknya di sini, di 3P. Nih, ini berarti elektron terakhir. Nah, elektron terakhir ya. Jadi, untuk menentukan keempat bilangan kuantumnya, kan tadi bilangan kuantum itu ada N, ya, ada L, ada M, dan ada S. Gini ya. Nah, N-nya itu dilihat dari angka di depan huruf P. Angka di depan huruf P. Nih, berarti ini. Berarti N-nya ini sama dengan 3. Nih, N-nya berarti sama dengan 3. Atau berarti elektron terakhir ini terletak di kulit ketiga. Lalu untuk L itu yang dilihat apa? Yang dilihat adalah subkulitnya. Di sini kan ada subkulit S sama subkulit P ya. Nah, elektron terakhirnya itu letaknya di 3P, berarti di subkulit P, di P ya. Nah, P tadi itu nilainya adalah nilai L di P itu adalah 1 ya. Terus yang M sekarang, nah untuk mengetahui elektron ini terletak di orbital atau di ruangan atau di kotak yang mana, kita harus tuliskan dulu, gambarkan dulu orbitalnya. Jadi P itu kan tadi punya 3 orbital ya teman-teman, 1, 2, 3 seperti inilah. Lalu elektronnya ini ada 1 ya, berarti ya nempatinnya yang di awal menghadap ke atas gini. Jadi pengisiannya itu 1-1 dulu teman-teman. Jadi 1 di kotak pertama, di kotak kedua, di kotak ketiga, baru pasangannya yang menghadap ke bawah di kotak 1, di kotak 2, di kotak 3 gitu ya. Karena ini elektron terakhirnya cuma 1 ya, berarti cuma di kotak pertama aja. Nah, kotak pertama itu kan nih nomor orbitalnya min 1, 0 plus 1 gitu ya. Nah, terus S-nya karena dia ini elektronnya menghadap ke atas, maka nilai S-nya sama dengan plus setengah. Gitu. Jadi kalau misal ditanyakan berarti bilangan kuantumnya gimana? Ya, berarti N sama dengan 3, L sama dengan 1,
M sama dengan min 1, S sama dengan plus setengah. Ini merupakan 4 bilangan kuantum. Oke, coba kita latihan soal yang lain ya. Misal ini aja, Cl ya, klorin. Jadi klorin itu nomor atomnya 17, berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, gini ya. Nah, berarti elektron terakhirnya tuh letaknya di 3p5. Nah, berarti nih N-nya sama dengan 3 ya. L-nya juga sama kayak 3p tadi, L-nya sama dengan 1 karena P ya. Terus M-nya, nah ini kita gambarkan dulu coba teman-teman. Ini berarti P tetap ya, orbitalnya ada 3. Karena di sini elektronnya ada 5, berarti penulisannya itu satu-satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini kita nomorin dulu ya. Ini min 1, ini 0, ini plus 1. Berarti elektron terakhirnya itu letaknya di 0. Yang ini elektron terakhir. Tadi kan sesuai dengan penulisannya teman-teman. Ini tuh elektron terakhir. Elektron terakhir. Berarti letaknya di 0. Terus S-nya, nah S-nya ini dia menghadap ke, elektron terakhirnya menghadap ke bawah, berarti minus setengah. Atau kalau misal dirangkum, berarti N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan min setengah. Gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe ya.